Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Arif Maulana Akbar akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita membuat pertanyaan pada kuisis. Namun sebelumnya kita ketahui dulu bahwasanya kuisis adalah salah satu sarana yang kita gunakan untuk pembelajaran metode teach back, di mana kuisis ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana atau sejauh mana siswa-siswi kita memahami materi yang sudah kita sampaikan atau sajikan dalam bentuk video tutorial pada Google Classroom. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita akan membuat soal pada kuisis. Yang pertama tentu langkahnya adalah kita masuk melalui akun Google. Seperti ini, saya sudah masuk. Untuk masuk ke akun kuisis, kita gunakan akun Google kita. Lalu buat soal, klik create. Ada pilihan quiz. Keluar seperti ini. Quiz name-nya kita berikan nama karena sama materi saya tentang HAM atau hak asasi manusia, maka saya berikan nama quiz name-nya hak asasi manusia. Kemudian klik education atau pendidikan, dan ini merupakan juga pendidikan moral. Selanjutnya next. Ada beberapa pilihan, dari mulai multiple choice, checkbox, fill in the blank, poll, open-ended, slide. Kita sesuai dengan selera, kita mau pilih bentuk soal seperti apa. Saya lebih memilih untuk multiple choice atau pilihan ganda. Kita ketikkan soalnya. Untuk soal nomor 1 ya. Apa sih, Dedek? Setelah kita menuliskan soal dan pilihan ganda yang ada, maka kita akan menentukan durasi waktu pengerjaan soal tersebut. Karena ini saya rasa mudah, kita berikan waktu 20 detik saja, kemudian save. Kita belum menentukan pilihan jawaban benarnya, kita coba itu jawaban benarnya, yaitu John Locke. Durasi tadi sudah, baru save. Setelah itu untuk soal nomor 2 dan seterusnya, kita lakukan langkah yang sama. Kita klik tambahkan soal, lalu ketikkan soal nomor berikutnya.
Lalu selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 4. Masih sama seperti cara yang tadi, tapi tambahkan waktu soal.
Baik, ini soal nomor 4 sudah kita lihat di sini. Jadi setiap bentuk soal yang kita ketik akan tampil seperti ini di slide sebelah kanan. Dan untuk soal nomor 4 ini sama seperti pada soal sebelumnya, kita cari jawaban terbaiknya terlebih dahulu atau yang benar. Kita berikan centang. Dan terakhir kita berikan soal untuk nomor 5. Baik, ini soal nomor 5 atau terakhir yang saya siapkan untuk siswa-siswi saya di Google Classroom mereka. Kelima soal ini sudah tersedia semuanya. Soal nomor 1 kita cek kembali, jika ada yang keliru nanti kita edit. Iya, kemudian nomor 2 jika ada yang nanti kita edit kembali, tapi ternyata tidak. Insya Allah sesuai ya dengan yang sudah saya konsep. Soal nomor 5 atau terakhir sama. Baik, jika ini semua sudah ya, maka selanjutnya adalah kita akan
soal berarti sudah kita buat. Kita masih menunggu. Pada kolom kuis detail ini kita diberi ruang untuk mengubah title image-nya, boleh menambahkan foto pribadi kita atau foto yang lain. Saya tidak melakukannya. Lalu ini bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Kemudian untuk select grade-nya atau tingkatnya kita pilih tingkat university, dan untuk siapa yang bisa melihat kuis ini kita klik public visible to everyone, artinya semua orang bisa mengakses soal kuis yang kita buat. Setelah ini semua selesai, maka kita klik save. Kita cek bersama. Ini soal yang tadi sudah kita buat, dan nanti siswa-siswi kita bisa menjawabnya di kolom atau media Google Classroom, dan ini kita share pada Google Classroom yang ada. Sebelumnya kita cek dulu kelasnya. Baik, cara men-share tugas kuis ini pada Google Classroom, kita klik share, kemudian nanti kita copy linknya, lalu nanti kita masukkan ke dalam kelas seperti ini. Kita save. Baik, sudah selesai proses penginputan soal pada kuisis ke dalam Google Classroom. Maka berakhir sudah tutorial pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita sudah mempelajari dan menyimak proses pembuatan soal pada Google Classroom seperti tadi, dan saya kira cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita akan coba membahas tentang lebih dahulu tentang hak asasi manusia, mulai dari pengertian, prinsip dasar maupun hal-hal lain terkait dengan HAM itu sendiri. Dan nanti dilanjutkan oleh kalian setelah menyimak pemaparan dari saya. Silakan nanti kalian juga memaparkan apa yang kalian pahami dari materi hak asasi manusia ini yang sudah saya tuangkan dalam video tutorial beberapa waktu yang lalu. Ngomong-ngomong, sebelum kita mulai, video tutorialnya sudah dilihat, sudah disimak dalam Google Classroom? Udah, Pak. Baik,
Sedikit saya coba bahas ya tentang hak asasi manusia. Kita semua sudah tidak asing ya dengan HAM itu sendiri atau hak asasi manusia, karena ini terkait dengan kehidupan kita. Bahkan hak dasar itu dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Dan ini juga diatur, ini pengertian yang pertama ini menurut John Locke. Yang kedua ini dalam Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1 tahun 99 yang merupakan pengakuan negara Indonesia terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Bisa kalian baca di sana bahwasanya kita dianjurkan untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia itu sendiri, baik oleh negara, pemerintah atau antar orang per orang atau individu. Berikutnya sebelum kita masuk ke yang lain, kita akan coba memahami juga tentang kesimpulan HAM yang tadi sudah disampaikan, yaitu HAM itu memiliki sifat mendasar atau fundamental. Dia tidak bisa dicabut oleh siapapun dan melekat dalam diri manusia. Nah, ini pemaparan oleh John Locke ya, seorang ilmuwan dari Prancis. Berikutnya, HAM itu tidak perlu diberikan atau dibeli, apalagi diwarisi, karena dia adalah bagian daripada otomatis yang ada dalam jiwa dan diri manusia. Kemudian tidak mengenal ras, agama, etnis, asal-usul, sosial, bangsa, jenis kelamin dan sebagainya. Maka dari itu ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip HAM yang kita pelajari. Ya, jadi prinsip-prinsip HAM yang kita ketahui itu ada beberapa. Yang pertama, dia bersifat universal. Kemudian inalienable, indivisibility, kemudian interdependency, responsibility, dan equality serta non-diskriminasi. Nah, yang harus kita cermati bersama dan kita pahami bersama bahwa setiap hak dasar yang dimiliki oleh manusia itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM ini. Jadi ada 7 prinsip HAM. Nah, yang paling sekarang kita lihat dan nyata di tengah kehidupan kita yaitu adanya prinsip non-diskriminasi, bahwasanya tidak ada perbedaan berdasarkan apapun. Namun nyatanya dalam kehidupan manusia, terutama di tengah-tengah masyarakat kita, jelas sekali ada semacam pembedaan antara manusia yang satu dan manusia yang lain. Kenapa? Ini terjadi karena pemahaman kita sendiri terhadap hak asasi manusia yang lain. Ya, kita inginnya hak kita saja dipenuhi tanpa memenuhi hak orang lain, tanpa memenuhi kewajiban kita untuk menghormati orang lain, tanpa memenuhi kewajiban kita untuk menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Maka dari itu, ketujuh prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia ini tentu sangat penting untuk kita terapkan. Rekan-rekan sekalian, tentu di video tutorial yang kemarin sudah saya sampaikan dalam GC sudah kalian lihat dan simak tentang bagaimana sejarah perkembangan HAM itu sendiri, ya. Iya, sudah Pak. Hukum alam sampai dengan lahirlah Declaration of Human Rights yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1948. Selebihnya nanti bisa kalian lihat kembali di video tutorial. Berikutnya, karena tadi saya sampaikan banyak orang yang melanggar prinsip-prinsip dasar HAM itu sendiri, sehingga terjadi apa yang disebutkan pelanggaran HAM. Ketika terjadi pelanggaran HAM, maka ini bisa dilakukan oleh siapa saja, antar orang per orang, atau orang ke orang lain, ke masyarakat, bahkan dari negara terhadap rakyatnya, atau pemerintah terhadap rakyatnya. Makna dari pelanggaran HAM itu sendiri adalah segala tindakan atau pembiaran yang dilakukan oleh negara dan aparaturnya yang mengakibatkan pengurangan atau hilangnya penikmatan hak asasi manusia. Maka dari itu, ketika terjadi pelanggaran, ada lembaga-lembaga khusus yang menangani tentang pelanggaran HAM itu sendiri. Nah, di Indonesia sangat terkenal dengan lembaga negara yang setingkat dengan yang lainnya, yaitu Komnas HAM. Dia khusus menangani masalah pelanggaran kasus hak asasi manusia. Diharapkan lembaga ini bisa independen, bisa berdiri di atas pijakannya sendiri, sehingga ketika memutuskan perkara HAM, dia bertindak dan bersikap secara adil berdasarkan hukum dan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalian kenal juga ada Komnas Perempuan. Nah, ini khusus menangani masalah KDRT yang dirasakan oleh perempuan. Ada LPSK, apa itu? Lembaga Penjamin Sanksi dan Konsumen, KPAI dan sebagainya.
Nah, saya kira itu ya tentang HAM sedikit dari saya paparannya, dan kalian juga sudah mempelajarinya di video tutorial yang saya sampaikan dalam GC. Meskipun pemaparannya sangat singkat, tapi mudah-mudahan bisa dapat dipahami dengan baik, sehingga nanti kita bisa mengimplementasikan kehidupan kita sesuai dengan garis-garis penegakan HAM itu sendiri. Nah, ini mekanismenya bisa kalian baca dan pahami kembali dalam video tutorial. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sekarang saya kasih kesempatan di antara kalian. Yang pertama mungkin kepada saudari Nurhayati deh, untuk menyampaikan apa ya sih yang sudah kamu pahami dari materi HAM itu sendiri, sesuai dengan video tutorial yang kamu lihat, kamu pelajari, kamu simak. Silakan, Saudari Siti Nurhayati. Baik Pak, terima kasih Ya, atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya HAM itu adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati dengan ciri sifat mendasar atau fundamental, tidak dapat dicabut oleh siapapun dan melekat dalam diri manusia. Selain itu, HAM juga tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM juga bagian dari manusia secara otomatis. Selain itu, HAM juga berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, serta pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. Dan juga HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Dan orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar hukum hak tersebut. Baik. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan mengenai hak HAM. Baik. Terima kasih Saudari Nurhayati atas penjelasannya yang sangat baik dan sangat jelas ya bagi kita semua, dan itu pengertian HAM dari berbagai sudut pandang ya, mulai dari Jan Matterson, kemudian oleh John Locke dan sebagainya. Terima kasih sudah menyampaikannya dengan sangat baik. Selanjutnya sama-sama Pak, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Saudari Teti atau mungkin yang lainnya yang bisa menyampaikan apa yang sudah kalian bisa pelajari, bisa pahami, dan kalian bisa utarakan saat ini terkait dengan HAM. Boleh Saudari Teti tentang pelanggarannya boleh, atau mungkin tentang mekanisme pelanggaran HAM itu seperti apa, silakan disampaikan. Atau mungkin mau tentang contoh-contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, mangga. Silakan Saudari Teti, saya kasih kesempatan untuk menyampaikannya kembali. Terima kasih. Silakan. Halo, Saudari Teti, dengar suara saya? Ya, baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Menurut saya HAM itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa ya Pak. Ya. HAM juga bawaan lahir, bahkan sebelum lahir setiap orang itu sudah memiliki HAM. Jadi walaupun dia masih dalam kandungan, dia itu sudah punya HAM itu sendiri Pak. Jadi dia punya hak untuk dilahirkan oleh orang tuanya, hak mendapatkan kehidupan yang layak kelak nanti. Dan setelah dewasa dia juga berhak mendapatkan pekerjaan tentunya. Nah setelah itu HAM sendiri juga tidak bisa direbut oleh orang lain. Jadi maksud tidak boleh direbut oleh orang lain itu, jadi HAM sendiri ini jadi setiap orang memiliki HAM dan tidak bisa direbut oleh orang lain. Dan selanjutnya contoh pelanggaran HAM itu seperti yang sering sekarang terjadi Pak. Iya, banyak. Sebenarnya HAM kan sudah diatur oleh undang-undang, contohnya tentang kebebasan berpendapat ya. Tapi akhir-akhir ini kebebasan berpendapat itu mengalami polemik yang cukup pelik ya Pak. Reduksi, contohnya ya. Seperti ya kita mengutarakan pendapat di media sosial tentang pemerintahan yang sekarang ya Pak.
hanya mengkritik sedikit saja, terkadang bisa jadi bulan-bulanan netizen, Pak. Ya, betul sekali ya. Bahkan Iya, tidak Pak, hanya jadi- bulan-bulanan netizen ya, bisa kena sanksi Ya. pidana ya. Iya betul Pak, apalagi sekarang udah ada undang-undang ITE Pak, jadi nggak boleh sembarangan mengutarakan pendapat di media sosial. Padahal kan sebenarnya mah Pak, saya bukan mau menjatuhkan seorang ya Pak, Kan mau kebebasan seorang berekspresi pemimpin berpendapat apa. ya. Ya, saya cuma sedikit mengomentari, ya contohnya seperti kenaikan BBM, gitu kan ya Pak, wajar ya Pak, kita sebagai warga negara Oh, gitu iya. kan, masyarakat pendapat di media Ya, itu hak sosial. kita kok. Nah, itu Kenapa harus dijelaskan. naik uangnya dikemanain? Tapi terkadang Pak, ya saya juga dapat itu Pak, pesan-pesan kayak chat pribadi gitu, ya kamu nggak boleh lanjut apa pokoknya mah kita jadi bulan-bulanan netizen Pak, gara-gara pendapat saya di media sosial Pak, apalagi masyarakat di Twitter Pak, banyak banget netizen saya Pak. Isinya ancaman gitu ya, bahkan ancaman mungkin ya. Iya, ya itulah. Iya Pak, diancam itu. Baik, terima kasih Saudari Teti, pemaparan yang sangat baik dikorelasikan dengan keadaan saat ini, di mana tadi Saudari Teti sudah Iya Pak. mengatakan tentang bagaimana kebebasan berekspresi berpendapat baik secara tertulis maupun non tulis atau dikemukakan secara langsung di muka umum itu saat ini mulai terbatas ya, bahkan dibatasi oleh undang-undang yang disebut undang-undang ITE, dan ada kesan memang undang-undang itu di dalam beberapa pasal-pasalnya perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian bahwa itu memang pasalnya berisi pasal karet. Artinya pasal karet di situ mengekang mereka yang mengkritik, tetapi sangat membebaskan mereka yang berada di kepemimpinan, dalam hal ini di pemerintahan maupun kenegaraan. Jadi seolah-olah HAM itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu memang saat ini mulai terjadi dekadensi atau penurunan derajat. Ya, jadi ternyata dekadensi moral tidak hanya dekadensi moral, namun adanya juga dekadensi hak asasi manusia menurut saya. Dan ini perlu kita sadari, perlu kita pupuk pemahaman yang baik, kesadaran yang baik, lalu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita benar-benar saling menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia itu sendiri. Kalaupun terjadi pelanggaran, biarkanlah mekanisme pelanggaran HAM itu diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Maka dari itu, ketika ada kasus dan terjadi pelanggaran HAM, kita sebagai warga negara silakan melaporkan ke pihak-pihak terkait. Ya, bisa ke Komnas HAM, ke KPAI, tergantung, atau ke LPSK, atau ke yang lainnya, tergantung konteks permasalahan pelanggaran HAM-nya seperti apa. Saya kira itu. Dan mudah-mudahan negara kita dan dimanapun terkait dengan tadi yang Saudari Teti sampaikan, Saudari Nur Hayati sampaikan, terutama kebebasan berekspresi dan berpendapat, ini benar-benar bisa dilindungi oleh undang-undang, oleh hukum, dan bisa diimplementasikan sebenarnya sesuai dengan hak asasi, konsep hak asasi serta prinsip hak asasi manusia. Baik, saya kira itu ya. Ini luar biasa pemaparan dan pemahaman yang sangat baik dari Saudari Siti Nur Hayati dan Saudari Teti. Terima kasih. Berarti kalian sudah memahami video yang saya sampaikan, video tutorial di Google Classroom kemarin. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan beberapa soal di Google Classroom-nya, sudah dilihat kan ya? Ada soal kuisisnya. Ada ya? Oke. Nah, ini sedikit saya bahas sedikit dan saya ingin mereview kembali jawaban-jawaban kalian. Nomor 1 bisa dilihat di layar. Saya udah keluarkan dari tadi ini. Belum Pak. Belum ada Pak, di layar belum. masih PPT. Oh, belum. Baik, saya berikan soal kuisis untuk kalian. Coba dijawab secara perhatian saja. Untuk nomor 1 dan 2 oleh Saudari Teti, 3 dan 4 oleh Saudari Nur Hayati, nomor 5-nya nanti oleh Saudari Teti kembali. Ya, coba saya ingin tahu bagaimana pemahaman kalian, pengertian kalian terhadap materi tentang HAM ini. Bisa terlihat sekarang? Bisa Pak, udah Ya terlihat. Pak, Kak. Baik, mohon maaf ini tidak disajikan dalam bentuk langsung, tapi soalnya sudah saya buatkan 5 soal saja. Pilihannya ada 5 juga, A, B, C, D, E. Kalian cukup jawab secara lisan saja. Kira-kira jawabannya nomor 1 apa? Silakan Teti. Baik Pak, HAM adalah hak yang diberikan oleh Tuhan sebagai hak kodrati dengan ciri-cirinya yaitu fundamental,
tidak dapat dicabut dan melekat dalam diri manusia. Oke. Pengertian hak tersebut dikemukakan oleh Ya, silakan langsung jawabannya saja. Pak. Baik. Nah, ini saya kasih waktu setiap soalnya 20 detik, tapi ada yang 30 tergantung bobot soalnya ya. Silakan. Menurut Teti jawaban pertama ini pendapat siapa ya? John Locke, Pak. Baik, terima kasih, jawaban yang sangat tepat. Jawabannya betul, John Locke ya. Oh, alhamdulillah, Pak. Baik, nomor 1 ini dijawab dengan baik. John Locke ini adalah seorang filsuf, ilmuwan sekaligus yang memahami ilmu sosial dan ideologi juga terkait dengan materi kita. Dia memaparkan dengan sangat jelas bahwasanya HAM itu adalah hak kodrati yang dimiliki oleh manusia sejak bahkan sebelum dia lahir sampai nanti matinya ya. Dan ciri-cirinya itu fundamental atau mendasar ya. Kalau kalian dengar kata fundamental ini artinya mendasar, tidak dapat dicabut dan melekat pada diri manusia. Silakan nomor 2-nya Teti, langsung saja saya bantu pertanyaannya ya, dijawab oleh Teti jawabannya saja. Salah satu prinsip dalam HAM yaitu tidak ada pembedaan berdasarkan apapun. Nah, prinsip HAM tersebut dikenal dengan apa? Ada responsibility, universal, Non-diskriminasi, Pak. equality, indivisibility, atau non-diskriminasi. Non-diskriminasi. Baik, tepat sekali jawabannya. Dan sempat tadi kita bahas juga ya tentang 7 prinsip HAM itu sendiri. Baik, luar biasa Saudari Teti, terima kasih jawabannya. Baik, mantap. Lanjut dengan Saudari Nur Hayati, nomor 3. Saya bantu dulu ya pertanyaannya. Salah satu faktor nih, kira-kira kan di Indonesia tadi saya sampaikan banyak terjadi pelanggaran HAM. Kira-kira faktor penyebabnya, khususnya faktor eksternal, itu apa ya? Ada 5 pilihan di sini. Ada apakah penduduk Indonesia, mohon maaf, N-nya double. Penduduk Indonesia banyak yang masih berada dalam kemiskinan. Budaya hukum Yang penyalahgunaan wewenang kayaknya, Pak. Oh, yang ini, yang C. Ya. Oke, baik, luar biasa. Jawabannya tepat sekali. Jadi ya, tepat sekali. Untuk yang nomor 3 ya. Baik, nomor 4 silakan. Saya kasih kesempatan lagi untuk Saudari Nur Hayati. Silakan kamu baca soalnya. Nanti saya Ya, salah satu upaya yang dapat Anda lakukan sebagai bentuk peran serta penghormatan dan penegakan HAM adalah menghindari panjang-panjang ya, Pak. ya, tapi kita lah ketemu jawaban terbaiknya kira-kira yang mana. Yang menjadi anggota dan aktif dalam organisasi atau lembaga yang terkait dengan HAM. Oke, jawabannya tepat sekali, itu ya, kelihatan. Betul. Oke, mantap, luar biasa. Nah, ini jadi upaya kita sebagai mahasiswi, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat yang baik, sebagai elemen dari bangsa ini, tidak lain adalah ini salah satu ya dari sekian cara kita dalam rangka penghormatan dan penegakan HAM itu sendiri, yaitu dengan menjadi anggota dan aktif dalam organisasi atau lembaga yang terkait dengan HAM. Contohnya, Saudari Siti Nur Hayati, Saudari Teti, dan rekan-rekan lain bisa aktif di Komnas HAM. Ya, ada syarat-syaratnya, ada mekanismenya, ada perekrutan yang khusus tentunya. Silakan, nggak apa-apa. Atau langkah yang sederhana deh, kita ikut terlibat dalam organisasi di tingkat RT. Jika ada warga kita yang kesusahan, yang kelaparan, nah itu kita bantu, kita berikan hak-haknya dengan wewenang yang kita miliki sebagai WRT atau Pak RT, gitu ya. Saya kira banyak contohnya upaya nyata untuk dalam rangka menghormati dan melakukan penegakan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Oke, next, terakhir Saudari Teti, nomor 5, silakan dibaca dan mohon maaf dipilih jawabannya ya. Itu udah ada pilihannya Pak tadi, Pak. Ya, silakan dijawab, nggak apa-apa. Halo Saudari Teti, ini pertanyaan terpanjang, saya kasih waktu 30 detik atau 30 second, tapi pasti jawabannya mudah-mudahan tepat. Halo Saudari Teti. Halo. Mungkin terkendala oleh sinyal, Pak. Oh, bisa jadi ya. Tapi kalau saya lihat di sini memang aktif, hanya saja
isinya mungkin yang kurang bisa hamba. Oke, tidak masalah. Saya aja Pak yang jauh Pak. Oh gitu, boleh deh, nggak apa-apa. Tapi nanti sambil disertai penjelasan ya, boleh sedikit. Silakan, saya bantu soalnya ya. Poin Untuk yang kelima yaitu Komnas HAM adalah lembaga yang adalah lembaga yang kedudukannya setingkat dengan lembaga-lembaga lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan mediasi HAM di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Komnas HAM mempunyai tugas pokok yaitu A. Membentuk peraturan perundang-undangan tentang HAM, B. Menolong KDRT, memantau pelaksanaan HAM di Indonesia, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, melindungi anak-anak dari pelanggaran HAM. Yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Oke, baik, jawabannya betul, luar biasa. Karena tadi saya sudah melihat sertifikat. Kepencet, harap dimaklum. Tapi di Google Classroom jawabannya sama. Iya, saya betul Pak. Iya, bagus. Baik. Untuk saudari Teti mungkin perlu disimak juga ya. Kayaknya sekarang sudah mendengarkan. Alhamdulillah. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit. Betul sekali, Komnas HAM itu kepanjangannya apa? Saudari Siti Nurhayati? Komnas HAM itu sendiri? Atau saudari Teti yang tahu silakan. Saya tanya nih. Internasional Hak Asasi Manusia, Pak. Iya, tepat sekali, mantap, luar biasa, sedap ya. Komnas HAM itu betul. Nah, ini tugasnya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Ini memang sebenarnya tugas utama ya, tugas pokok. Terutama dia diharapkan sebagai lembaga yang independen menangani kasus-kasus HAM yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga lainnya. Adapun kalau menolong kaum perempuan yang mengalami KDRT itu tugas siapa? Saudari Teti atau saudari Nurhayati? Tugas lembaga apa tuh? Itu apa ya? Ada Pak yang kayak khusus wanita gitu, kayak itu Komnas. Kalau KPAI kan khusus anak gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya ada wanita juga. Apa ya tadi ya? Tahu itu. Lupa lagi Pak. Nah, tadi sudah dibahas sih, tapi lupa lagi Pak. Baik, saya coba sampaikan jawaban atau penjelasannya. Kalau tugas salah satunya ya menolong kaum perempuan yang mengalami KDRT. KDRT sendiri adalah kekerasan dalam rumah tangga. Ini kan banyak ya sekarang. Wanita-wanita sekarang, terutama wanita karir. Nah, ini dituntaskan, diselesaikan oleh satu lembaga HAM yang bernama Komnas Perempuan. Jadi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menangani khusus masalah perempuan. Jika yang ditanganinya adalah tentang perlindungan terhadap anak-anak dan pelanggaran HAM itu sendiri adalah Komnas PAI ya, Perlindungan Anak Indonesia. Ya, jawabannya tadi Siti Nurhayati sudah betul, pemahamannya sudah bagus, yang nanti dilengkapi dengan pemahaman yang lain, dan saya kira sudah sangat bagus lah memahami semua materi yang disampaikan dalam video tutorial. Buktinya kalian bisa menjawab soal ini dengan baik. Bahkan di antara kalian ada yang mampu menjelaskan setiap pilihan ganda yang disiapkan tadi. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya, luar biasa. Terima kasih juga sudah mampu menjelaskan dengan baik. Semoga bermanfaat. Pertemuan kita kali ini kita cukupkan sekian. Dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Saya minta dimaklum dan terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rebes ya. Boleh keluar, silakan.